Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Kipaus dari NPM 20570510009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata materi ekuivalensi PDA dan CFG. Sebelumnya, PDA merupakan singkatan dari push dan otomata, dan CFG adalah singkatan dari konteks free grammar. 1. Ekuivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. CFL yang merupakan singkatan dari konteks free language, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Kemudian bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA, dan bahasa yang diterima dengan empty stack oleh suatu PDA. Ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G sama dengan V, T, Q, S adalah sebuah CFG. Buat PDA P yang menerima LG dengan empty stack sebagai berikut. P yaitu P sama dengan input Q T V union T delta Q S, di mana fungsi transisi didefinisikan oleh 1. Untuk setiap variabel A delta Q dalam kurung Q E A sama dengan inputan Q B anggota A yaitu beta adalah sebuah produksi dari G. Untuk yang kedua, untuk setiap terminal A delta dalam kurung Q AA sama dengan inputan Q E. Teorema: jika PDAP dikonstruksi dari CFGG dengan konstruksi di atas, maka N dalam kurung P sama dengan L sama dengan L dalam kurung G. Fungsi transisi PDA adalah bisa dilihat pada susunan di bawah. Yang pertama itu ada delta QEI sama dengan inputan QA, QB, QIA, QIB, QI0, QI1. Yang kedua ada delta QE besar sama dengan inputan QI, QE plus E, QE kali E, Q dalam kurung E. Terus yang ketiga ada delta dalam kurung QAA sama dengan inputan QE, terus delta QBB yaitu sama dengan inputan QE, delta Q00 sama dengan inputan QE, delta Q11 sama dengan inputan QE, delta Q dalam kurung sama dengan inputan QE, kemudian delta Q dalam kurung sama dengan inputan QE, dan delta Q plus plus sama dengan inputan QE, dan delta Q kali-kali sama dengan QE. Bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. 3. Konstruksi PDA dan CFG. Misalkan G sama dengan V sigma SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP sama dengan Q delta T delta Q0 Z0 F yang menerima L dalam kurung G dengan final state LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama didefinisikan, yaitu Q sama dengan inputan Q0, Q1, Q2. Start state-nya ke Q0, F-nya itu inputan Q2, T sama dengan V union sigma union Z inputan Z0. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal atau misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misal A, X, maka top stack diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya top stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama ada delta Q0 EZ0 sama dengan inputan Q1 Z0. Kemudian fungsi kedua itu delta Q1 EA sama dengan inputan Q1 X anggota A, yaitu X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Fungsi ketiga yaitu delta Q1 AA sama dengan Q1E untuk setiap simbol terminal, dan fungsi keempat itu delta Q1 EZ0 sama dengan inputan Q2 Z0.
Yang keempat ada deterministik PDA. Sebuah PDA P ya, sama dengan Q delta T Q sigma T delta Q0 Z0 F adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, delta QAX memiliki paling banyak suatu anggota untuk suatu Q dalam QA dalam sigma atau A sama dengan E dan X dalam T. Yang kedua yaitu jika delta QAX tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka delta QEX haruslah kosong. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.